MPP besar, Kabar Umum, para koordinator, subkoordinator, Ketua Departemen, Bapak Ibu Widya Iswara, yang saya hormati Ibu narasumber yang sudah hadir di samping saya, Ibu Insinyur Rini Duyari MSI, serta yang saya banggakan, Bapak Ibu Guru SMK, peserta webinar seri ketiga wilayah DKI dan Kalimantan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat dan masih dipertemukan di acara webinar seri ketiga. Tak lupa kita sembahkan salawat serta salam pada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Baik, Bapak Ibu Guru dan peserta webinar seri ketiga, sebelum kita mulai acara, mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Baik, selanjutnya izinkan saya membacakan susunan acara webinar seri di pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah paparan materi dari Ibu narasumber, dan yang ketiga adalah seksi diskusi atau tanya jawab, selanjutnya penutup. Baik, selanjutnya saya kembali mengingatkan kepada Bapak Ibu peserta webinar untuk tata tertib webinar seri masih sama dengan yang sebelumnya Bapak Ibu, yaitu dipersilakan mencari tempat yang kondusif dan yang memadai, lalu menggunakan background tertutup virtual yang sudah kita share sebelumnya, berpakaian bebas rapi, tidak menggunakan t-shirt atau kaos, lalu bergabung ke Lingju minimal 10 menit sebelum acara dimulai, menyalakan video Recording in progress. speaker, dan mengaktifkan jika diizinkan oleh host atau co-host, mengisi daftar hadir. Jangan lupa nanti kita akan share di Google Form, lalu menggunakan menu raise hand apabila Bapak Ibu ingin menyampaikan pertanyaan. Lalu tidak lupa saya kembali mengingatkan untuk mengubah format nama di layar Zoom seperti yang sebelumnya, menggunakan kode unik underscore nama underscore instansi, seperti contohnya nampak di layar Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu Guru hebat, acara selanjutnya kita langsung akan menyimak paparan webinar dari Ibu narasumber kita Bu Rini terkait materi hari ini tentang pelaksanaan praktek pembelajaran. Oke, pelaksanaan praktek pembelajaran. Kita menyambung materi sebelumnya Bu Rini ya, dari webinar 1 tentang pengelolaan kurikulum sekolah yang telah disampaikan oleh Bapak Tasya. Lalu webinar seri kedua terkait pengembangan perencanaan pembelajaran yang telah disampaikan oleh Bapak Gita Mahardika. Dan hari ini kita kembali ke pelaksanaan pekerjaan kita ya Bu, masih ada tentang pelaksanaan praktik pembelajaran. Baik Ibu Guru dan peserta webinar seri ya, untuk efisien waktu saya akan menyerahkan kesempatan yang berbahagia ini kepada Ibu Rini langsung. Monggo Ibu Rini ya. Terima kasih Bu Nunu. Baik, Ibu Bapak yang teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu seluruh peserta webinar seri 3 pada hari ini yang berbahagia. Baik, Ibu Bapak, kita seperti tadi yang disampaikan Ibu Nunu, bahwa hari ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana pelaksanaan praktek pembelajaran pada implementasi kurikulum merdeka. Ya, nah, adapun agenda kita pada hari ini ada 4 ya, Ibu Nunu. Iya. Bisa di maaf pointernya Bu Nunu. Oke, ya. Ini kita agenda. Ya, jadi kita akan berdiskusi tentang pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pelaksanaan project based learning di SMK, teaching factory, dan praktek kerja lapangan atau PKN. Oke Bapak Ibu, adapun skenario kita nanti pembukaan sudah dilalui oleh Bu Nunu, paparan kurang lebih 30 menit, kemudian kita lanjutkan dengan diskusi
45 menit dan refleksi 10 menit. Baik, untuk mempersingkat waktu kita mulai ya Bapak Ibu. Ya, pada kurikulum Merdeka ini kita akan menekankan pentingnya keterpaduan antara pembelajaran dengan assessment. Pengembangan strategi pembelajaran sesuai dengan tahap capaian belajar peserta didik atau yang kita kenal dengan Teaching at the Right Level atau TARL. Pembelajaran ini dilakukan dengan memberikan materi pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan pemahaman peserta didik. Ya. Oke, nah Bapak Ibu yang kami banggakan, di depan layar ini ada satu analogi. Jika kita seorang guru kemudian seperti Bapak Ibu lihat ini adalah murid-muridnya. Nah, menurut Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu melakukan pembelajaran dan penilaian tentang kemampuan murid-murid kita yang seperti ini? Mohon silahkan Bapak Ibu bisa menuliskan di chat, atau nanti ada yang ingin menyampaikan 1-2 orang juga boleh. Silahkan. Ya. Ada yang ingin menyampaikan kira-kira bagaimana? Silakan dituliskan di chatnya Bapak Ibu. Ya. Oh, disesuaikan dengan karakternya. Oke, bagus ya Pak Ibu Temesina Putra. Pembelajarannya sesuai dengan karakter siswa. Kemudian Hairun Atia, kebutuhan tiap siswa berbeda, melakukan klasifikasi, memberikan penilaian. Oke, pembelajaran sesuai dengan gaya belajar siswa. Ya, bagus sekali. Disesuaikan dengan kemampuannya, sesuai dengan kemampuan siswa, karena mereka punya kemampuan yang berbeda. Ya, luar biasa Bapak Ibu. Baik, masih ada sepertinya pembelajaran berbasis kontekstual. Oke, dikelompokkan berdasarkan kemampuannya. Hampir sama ya jawabannya dengan yang tadi sudah saya bacakan. Oke, disesuaikan dengan kemampuan, berinteraksi dengan siswa, melihat kemampuannya dan mengklasifikasikannya. Oke, pembelajaran siswa disesuaikan dengan asesmen awal. Ya, pembelajaran berdiferensiasi. Baik, cukup Bapak Ibu, luar biasa. Terima kasih sudah berkontribusi menyampaikan pendapatnya. Ya, oke, luar biasa. Pembelajaran berdiferensiasi seperti topik kita pada pagi ini. Yang pertama ini juga tentang diferensiasi ya Bu Nurul ya. Luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Ya, masuk ke pembelajaran berdiferensiasi. Seperti tadi yang ada salah satu peserta juga menyampaikan ya, atau beberapa tadi menuliskan diklasifikasi begitu ya. Nah, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Yaitu pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Ya. Nah, mengapa sih harus melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Di sini penting untuk mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi secara aman dan nyaman. Nah, ini ada kuncinya, mengembangkan kompetensi aman dan nyaman ya. Nah, kemudian pembelajaran berdiferensiasi untuk mengakomodasi kebutuhan belajar murid yang berbeda. Seperti tadi gambar ya, muridnya berbeda-beda. Nah, lalu bagaimana strategi pembelajaran berdiferensiasi ini? Ada 3 hal Bapak Ibu, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Mari kita lihat satu persatu. Iya, kita lihat apa itu kebutuhan belajar murid. Kita perlu mengenali keragaman peserta didik kita. Kita lihat dari kesiapan belajar muridnya, kita lihat dari minat murid, serta kita lihat dari profil belajar murid. Ya. Nah, pada kesiapan belajar, ini dari Linsen 2001, yang diadaptasi dari The Equalizer. Nah, di sini kesiapan belajar peserta didik kita itu
bisa kita kelompokkan menjadi 6. Yang pertama, ada siswa yang belajar dari hal yang dasar atau dia siapnya itu pelajaran yang dasar sampai memiliki kesiapan belajar yang transformatif. Bahkan ada yang kesiapan belajarnya sudah konkret, bahkan sampai ke abstrak, ya. Ada yang masih sederhana sampai ke kompleks, ada yang dari terstruktur sampai terbuka, ada yang dia siap belajar tetapi masih tergantung dengan orang lain, tetapi ada juga yang siap belajar untuk mandiri. Ada yang belajarnya masih belum cepat sampai ke cepat, ya. Oke. Nah, kita perlu mengenali minat peserta didik. Ini situasional dan individual. Nah, yang situasional ini tergantung pada situasi atau cara seorang guru menyampaikan materi kepada mereka. Menarik atau tidak menarik. Ketika menarik, maka minat peserta didik ini akan bagus sekali. Tetapi ketika tidak menarik bagi orang tersebut, maka dia menjadi kurang minat belajarnya. Nah, yang individual ini tergantung dari minat belajar seseorang terhadap materi atau media sesuai dengan minatnya. Ya, oke, kita lanjutkan. Ya, gimana sih cara menarik minat murid kita? Ya, ini ada beberapa alternatif, Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu tuh sudah punya pengalaman yang cukup banyak, tapi kita perlu mengingat kembali. Misalkan situasi pembelajaran yang menarik dengan menarik perhatian siswa atau perhatian murid secara humoris mungkin, atau menciptakan satu surprise atau kejutan yang positif, kemudian menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu murid, mengomunikasikan nilai manfaat dari apa yang dipelajari. Kalau nggak salah kemarin Pak kita sudah menyampaikan tentang pertanyaan pemantik dan pertanyaan yang untuk menarik pemahaman, ya. Nah, kemudian menciptakan kesempatan-kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan persoalan, yaitu melalui problem based learning misalnya. Ini hanya contoh-contoh ya Bapak Ibu. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa mengembangkan sendiri. Nah, sekarang kita lihat profil belajar. Nah, di sini profil belajar dikelompokkan menjadi 4, yaitu preferensi gaya, kecerdasan majemuk, pengaruh budaya, preferensi terhadap lingkungan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana preferensi gaya belajar siswa. Ini kita kategorikan menjadi 3. Yang pertama tentang auditori. Jadi siswa atau kita ini akan mudah mempelajari satu materi jika kita melalui mendengar, ya, merekam, jadi rekaman gitu ya, jadi mendengar. Kalau dulu itu radio, kalau sekarang mungkin sudah ada TV, ada dari YouTube begitu ya. Nah, ada juga yang secara visual, dengan melihat maka proses belajar akan lebih mudah bagi yang bersangkutan, ya, dengan melihat video misalnya begitu ya. Nah, ada pula yang kinestetik, artinya si peserta didik ini akan mudah memahami kalau dia melakukan praktek dengan tangan sendiri, dia memiliki pengalaman secara. Kita lanjutkan dengan kecerdasan majemuk. Nah, di sini kecerdasan majemuk ini ada 9, Bapak Ibu, ya. Yang pertama tentang linguistik atau word smart. Nah, di sini kemampuan atau kecerdasan seseorang di dalam mengolah kata sehingga dia bisa menyusun kalimat dengan baik, bisa menulis dengan baik. Nah, ini di dalam kehidupan sehari-hari mungkin bisa kita lihat pada seorang pengacara misalnya, ya. Kemudian yang kedua, number smart. Jadi orang akan lebih mudah mempelajari jika dia ada numbering atau angka-angka. Itu bagi orang tersebut memiliki kecerdasan yang bisa menganalisis angka-angka, misalnya saja seorang akuntan begitu ya, atau juga bagaimana orang tersebut di dalam menganalisis piutang pada suatu perusahaan. Nah, people smart
ini adalah interpersonal, kemampuan atau kecerdasan seseorang dia melakukan komunikasi dengan orang lain. Humanitarianism-nya bagus, ya. Dia bisa berkomunikasi dengan baik di level mana saja, gitu. Nah, yang berikutnya adalah picture smart atau spasial dan visual. Nah, di ini adalah kecerdasan seseorang dengan melihat gambar, maka dia bisa mengadopsi atau menerjemahkan dalam 2 atau 3 dimensi gambar. Ini banyak sekali kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya bagaimana seseorang memiliki kemampuan dalam membuat desain interior atau arsitek misalnya. Jadi dia bisa menerjemahkan keinginan dari pelanggannya, saya ingin mendesain seperti ini, maka dia bisa menerjemahkan. Picture smart. Nah, self smart ini intrapersonal, ini kemampuan diri seseorang yang cukup cerdas karena dia bisa mengetahui kelemahan maupun kekurangannya. Mungkin Bapak Ibu guru bisa masuk dalam self smart diantaranya, ya. Nah, kemudian body smart. Di sini bodily kinesthetic. Jadi seseorang memiliki kecerdasan majemuk untuk body smart ini, dia pandai dengan atau terampil menggunakan tangannya seperti seorang pemahat, gitu ya. Atau mungkin kalau anak-anak kecil itu dalam usianya yang lain mungkin belum bisa membuka botol, tapi untuk yang memiliki body smart ini dia akan terampil sudah membuka botol di usia yang sama, ya. Nah, musik smart atau musikal. Di musik smart ini adalah kecerdasan seseorang bagaimana dia bisa memahami melodi musik, bisa memahami atau bisa menyusun mengaransemen musik, ya, aransemen. Nah, ini contohnya saja di beberapa tahun yang lalu ketika kita masih mungkin yang seusia saya itu masih muda begitu, ya, ini ada di televisi acara berpacu dalam melodi. Nah, dengan cepat orang-orang yang memiliki kecerdasan musik smart ini bisa menebak lagu apa meskipun 1 not saja. Nah, bagaimana dengan natur smart? Natur smart atau naturalis ini adalah kecerdasan majemuk yang dimiliki oleh seseorang yang cinta akan alam. Dia senang melakukan tadabbur alam, dia senang melakukan bercocok tanam misalnya, dia cinta lingkungan, ya. Dan yang terakhir adalah eksistensial. Ini adalah existential intelligence. Jadi seseorang itu bisa merasakan dari yang paling dalam. Mengapa? Contohnya saja begini. Mengapa kita dilahirkan? Kok kita bisa meninggal? Setelah meninggal apa yang akan terjadi dengan kita? Nah, ini adalah kecerdasan majemuk yang eksistensial. Oke, kita lanjutkan. Ini tadi sudah kita tentang kecerdasan majemuk. Sekarang kita berlanjut pada pengaruh budaya, ya. Nah, di pengaruh budaya ini ada orang-orang yang senang belajar secara santai, suasana santai, rileks gitu. Tapi ada pula orang yang kalau belajar itu harus terstruktur. Nah, ada juga orang yang pendiam, yang ekspresif begitu, ya. Kalau dia happy tampak happy gitu. Nah, ada juga yang personal dan impersonal, ya. Yang personal itu berinteraksi dengan yang lain. Nah, bagaimana preferensi terhadap lingkungan ketika belajar? Suhu misalnya, ada yang senang belajar itu suhunya dingin, jadi harus pakai AC atau pakai kipas angin. Tapi ada juga teman kita yang tidak suka kalau suhu dingin dia masuk angin, maka dia senang yang hangat, gitu ya. Kemudian tingkat aktivitas, ada yang belajar itu terutama yang kinestetik ini memiliki menginginkan belajar dengan aktivitas yang tinggi, ya. Nah, ada juga tingkat kebisingan. Ada orang atau seseorang yang belajar itu harus berisik, mungkin sambil mendengarkan musik. Nah, dulu pernah saya lihat itu adik saya kalau belajar dia ini dipanggil orang-orang di sekitarnya itu, kemudian diajak ngobrol. Setelah kita asik mengobrol, dia belajar. Nah, kemudian jumlah cahaya, tentu saja kalau cahaya
terang, ini kita lebih senang ya, seperti gambar di berikut ini. Oke. Nah, sekarang kita masuk pada pembelajaran berdiferensiasi. Tadi sudah disampaikan bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini ada 3 hal, yaitu diferensiasi proses, diferensiasi konten, dan diferensiasi produk. Pada diferensiasi proses ini banyak dipengaruhi oleh gaya belajar murid kita. Pada diferensi produk ini tergantung dari minat dan kecerdasan majemuk yang dimiliki oleh peserta didik kita. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk pada diferensiasi proses. Pendekatan proses merupakan upaya atau bagaimana sih setiap peserta didik di kelas belajar untuk mempelajari suatu konten atau materi pembelajaran. Semua aktivitas pembelajaran mulai dari awal, inti, hingga penutup disesuaikan dengan profil belajar peserta didik. Nah, di sini peserta didik memiliki gaya belajar yang tidak sama. Tadi yang seperti Bapak Ibu sudah menuliskan di chat bahwa mereka tidak sama. Sehingga kita bisa melakukan diferensiasi proses dengan cara bervariasi prosesnya dalam memahami materi. Kemudian kita memperhatikan gaya belajar murid, membaca buku misalnya, melihat video atau wawancara, mengamati lingkungan, dan yang lain. Bisa juga melakukan atau berkelompok maupun tutor sebaya. Oke. Sekarang kita akan melihat diferensiasi tentang konten. Pendekatan berdiferensiasi konten berkaitan dengan apa yang akan dipahami, namanya konten, atau dipelajari oleh peserta didik. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, yang dimaksud dengan pendekatan konten adalah pendekatan yang digunakan oleh seorang guru dalam membantu peserta didik untuk memahami atau mempelajari sebuah topik atau mata pelajaran sesuai dengan kesiapan belajarnya. Nah, bervariasi kontennya. Aktivitas bisa sama dengan konten yang berbeda. Sebagai contoh misalnya, mereka diberi tugas untuk bercerita tentang pengalaman naik kendaraan. Mungkin si A akan bercerita bagaimana pengalaman dia berangkat ke sekolah naik sepeda. Lagi, oh saya naik angkot, sama-sama tentang berkendaraan, tapi kontennya ini sama ya, cuman beda di dalam temanya. Oke. Nah, sekarang kita berdiferensiasi produk atau product differentiation. Apa sih itu produk? Produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan oleh peserta didik kepada guru. Produk adalah sesuatu yang ada wujudnya. Bisa bentuk karangan, tulisan, hasil tes, mungkin pertunjukan, presentasi, pidato, rekaman, diagram, puisi, lukisan, dan seterusnya. Nah, produk ini mencerminkan pemahaman murid yang terkait dengan tujuan kita untuk belajar. Oke. Nah, lingkungan yang mendukung pembelajaran diferensiasi. Nah, di sini diharapkan setiap orang di dalam kelas akan menyambut dan merasa disambut dengan baik. Setiap orang di dalam kelas menghargai satu sama lain. Contohnya saja ketika ada teman yang presentasi, maka yang lain diam. Murid merasa aman, nyaman belajar di dalam kelasnya. Ada harapan bagi pertumbuhan seseorang. Guru mengajar untuk mencapai kesuksesan, ada keadilan dalam bentuk yang nyata. Ya. Nah, sekarang kita masuk kepada agenda yang kedua tentang pembelajaran atau project listening di SMK. Karena kita di SMK ya. Oke, yang pertama, Bapak Ibu, ini kita akan melihat konsepnya. Apa itu konsep project listening? Nah, project ini menyatu pada proses produksi. Kemudian kita bisa melibatkan seluruh mabel, pengalaman belajar pada situasi nyata, menganalisis syarat produk, fokus pada potensi sekolah, dan lulusan menjadi profesional.
Secara prinsip, kita akan menggunakan teknik alat mesin yang sama dengan yang digunakan di Iduga atau Dudi. Mereplikasi lingkungan kerja dilatih secara berulang, secara langsung, individual dalam berpikir dan bekerja. Dan prinsipnya harus sesuai dengan permintaan pasar. Ya, tujuannya apa sih? Untuk merancang pembelajaran budaya kerja dan sebagai wahana pengalaman belajar. Nah, sehingga menimbulkan fungsi. Fungsi ini dibagi tiga, ada fungsi akademik, ada fungsi ekonomi, dan fungsi sosial. Apa fungsi akademik? Yaitu fungsi bagi anak-anak sebagai wahana belajar. Kesempatan dia untuk belajar sesuai dengan yang ada di Iduga atau Dudi. Lalu ekonomi seperti apa? Memberikan kesempatan untuk lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekolah dan sekitarnya. Nah, secara sosial tentu saja kalau sekolah kita bisa menerapkan project based learning dengan baik, maka pihak Iduga atau Dudi ini akan menerima atau menghargai kompetensi dari lulusan alumni kita. Oke, kita lanjutkan. Ya, sekarang bagaimana penyelenggaraan pembelajaran project based learning? Untuk penyelenggaraan pembelajaran PJBL ini, kita menyelenggarakan kemitraan link and match dengan Dudi. Ini sudah tidak asing kalau di SMK, yaitu dengan cara melakukan penyelarasan kurikulum SMK, melaksanakan pembelajaran, pemenuhan SDM pendidik, sertifikasi kompetensi guru dan siswa oleh Iduga atau Dudi, pemanfaatan fasilitas SMK oleh Dudi dan sebaliknya pemanfaatan fasilitas Dudi oleh SMK. Melaksanakan order pekerjaan dari Dudi untuk dilaksanakan di SMK. Ini juga ada contoh ini yang pekerjaan Dudi yang dilaksanakan di SMK. Saya pernah melihat di SMK, salah satu SMK di Jawa Barat, SMK menerima order dari Dudi untuk membuat spare part dari motor, ya. Kemudian sertifikasi kompetensi siswa oleh Dudi dan rekrutmen tamatan SMK. Nah, kita melakukan pengembangan program pembelajaran yang berbasis pada order dari Dudi atau berbasis kewirausahaan maupun berbasis okupasi atau pekerjaan maupun jabatan. Oke. Nah, di sini dimulai dari adanya order dari Dudi. Nah, kemudian setelah ada order dari Dudi, ini oleh sekolah dilakukan pengkajian kesesuaian dengan kurikulum. Apakah ordernya sesuai dengan kurikulum kita? Nah, jika sesuai, maka dilanjutkan dengan melakukan analisis kebutuhan tujuan pembelajaran terkait dengan produk atau jasa yang akan dihasilkan sesuai dengan order dari Dudi. Kemudian kita melakukan penyusunan strategi pembelajaran, menyusun jadwal, menyusun strategi pembelajaran jika ada penyesuaian, kemudian menyusun proposal pembuatan produk, melaksanakan pembelajaran melalui produksi, melakukan monitoring perkembangan proyeknya, menguji hasil, mengevaluasi pengalaman belajar. Selanjutnya adalah tindak lanjut atau peningkatan mutu yang berkelanjutan, continuous improvement, kemudian baru distribusi dan adanya layanan purna jual. Itu alurnya ya secara umum. Lalu peran guru di dalam PJBL ini apa? Nah, peran guru di sini bisa sebagai fasilitator, sebagai coach, dan sebagai mentor. Oke, kita lanjutkan. Nah, masuk ke agenda yang ketiga, yaitu teaching factory. Nah, teaching factory tentu saja kalau di SMK ini sudah tidak asing bagi kita ya Bapak Ibu. Nah, di peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2015 di sana menyatakan bahwa pabrik dalam sekolah atau teaching factory merupakan sarana produksi
yang dioperasikan berdasarkan prosedur dan standar bekerja yang sesungguhnya, menghasilkan produk sesuai dengan tuntutan dunia, dengan kondisi nyata industri, dan tidak berorientasi mencari keuntungan. Jadi orientasi yang utama adalah menghasilkan produk sesuai studi atau permintaan konsumen, ya, kondisi nyata di industri. Nah, pembelajaran melalui teaching factory ini bertujuan menumbuh kembangkan karakter dan etos kerja dari siswa kita, baik disiplinnya, tanggung jawabnya, kejujuran, bagaimana mereka bekerja sama, kepemimpinan seseorang, dan lain-lain yang dibutuhkan oleh Dudi, serta meningkatkan kualitas hasil pembelajaran dari kompetensi based training atau CPT menuju production based training. Nah, langkah-langkah secara umum hampir sama dengan yang tadi ya Bapak Ibu. Penerimaan order dari IDUKA atau SMK atau mungkin masyarakat, menganalisis kesesuaian kompetensi, menyusun rencana pembelajaran atau produksi, melaksanakan pembelajaran atau berproduksi, mengevaluasi pengalaman belajar, tindak lanjut atau continuous improvement, kemudian melakukan penilaian hasil belajar. Nah, langkah-langkahnya mulai dari merancang produk, membuat prototipe, memvalidasi prototipe, mengorganisasikan pekerjaan atau pembelajaran, menjadwalkan pekerjaan atau pembelajaran. Ini biasanya kita lakukan secara sistem blok untuk memudahkan proses pembelajaran, melaksanakan produksi, mengevaluasi hasil produksi, dan memasarkan hasil produksi. Oke, ya. Nah, di sini secara diagram saja ini ada yang pertama analisis kurikulum, kemudian analisis produksi mengacu pada capaian pembelajaran, kemudian dibuatlah job sheet dan jadwal secara blok, maka menghasilkan dokumen perangkat pembelajaran. Dokumen perangkat pembelajaran ini harus kita terapkan pada kegiatan pembelajaran PA. Ya. Nah, yang keempat, agenda kita yang terakhir yaitu praktek kerja lapangan atau PKL. Ya. Nah, di sini menurut Permendikbud nomor 50 tahun 2020 bahwa peserta didik SMK melaksanakan PKL di dunia kerja. Yang dimaksud dunia kerja yaitu dunia usaha, dunia industri, termasuk BUMN atau BUMD, instansi pemerintah atau lembaga lain. Penyelenggaraan PKL bekerjasama dengan dunia kerja di dalam dan atau di luar negeri, dapat dilaksanakan secara luring maupun daring. Nah, untuk PKL yang dilaksanakan secara daring ini diutamakan atau khususnya untuk pembelajaran kompetensi keahlian yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, atau pada keadaan tertentu seperti kemarin ketika COVID, kurikulum darurat. Ya, kurikulum darurat ya. Nah, kemudian kita ada misalnya ada bencana alam, misalnya gitu. Kemudian bencana non alam, itu contohnya yang kemarin pandemi misalnya, atau kondisi geografis kita tidak memungkinkan. Nah, PKL secara daring dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari dunia kerja. Nah, pembelajaran pengganti PKL. Nah, ini ada pembelajaran lain pengganti PKL di dalam peraturan itu. Dikoordinasikan dengan dunia kerja. Kegiatan kewirausahaan sesuai dengan program pendidikan yang ditempuh dan pembelajaran berbasis proyek berdasarkan kebutuhan dunia kerja. Nah, penilaiannya bagaimana? Penilaian hasil belajar berbasis proyek, berbasis kewirausahaan, berbasis sekolah dan IDUKA. Untuk asesmen dan penilaian hasil belajar nanti akan dibahas pada webinar yang keempat ya, Ibu Nunu ya, bersama Pak Nanang dengan Pak Nanang ya, nanti mungkin hari Kamis kalau nggak salah ya. Oke. Nah, sekarang kita merefleksi untuk diferensiasi ini. Pembelajaran berdiferensiasi ini cirinya berpusat pada murid, bersifat proaktif, lebih memperhatikan kualitas dibandingkan dengan kuantitas, menggunakan pembelajaran bervariasi,
bersifat dinamis menjadi rujukan untuk asesmen diagnostik. Perspektif penilaiannya assessment for learning, assessment of learning, dan assessment as learning. Ya. Nah, sekarang kita ke teaching factory. Nah, atau PKL ya. Oke. Praktek kerja lapangan merupakan program pembelajaran inti kejuruan bagi peserta didik di SMK maupun MAK. Nah, keterampilan bagi peserta didik SMA LP dan pilihan atau tambahan bagi peserta didik di LKP, Lembaga Keterampilan Profesi. Ya. Nah, PKL merupakan metode pembelajaran yang ditujukan terutama untuk mengajarkan proses-proses yang para skillnya, cara belajar melalui pengalaman untuk memperoleh sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terjadi di dunia kerja yang relevan dengan kompetensi yang dipilih peserta didik. Praktek kerja di dunia kerja dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan dunia kerja. Oke, cukup Bapak Ibu. Begitu Bu Nunu tayangan kita atau diskusi hari ini. Ya, terima kasih. Selanjutnya waktu saya berikan kepada Ibu Nunu kembali. Oke, atas paparan terkait materi pagi hari ini, Bu Rini, ya, sangat menarik sekali, terkhusus untuk Bapak Ibu guru SMK ini. Memang kita di bidang SMK ya. Untuk sesi selanjutnya, Bapak Ibu, saya akan membuka tanya jawab. Untuk sesi pertama, saya buka 3 penanya terlebih dahulu. Baik, dari Bapak Yosua, dari SMK mana Pak? Bapak Yosua, saya raise dulu ya. Oke, baik. Silakan Pak Yosua. Dibuka ya, Bapak. Ini Pak Yosua ini termasuk rajin bertanya nih dari webinar 1, 2. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Yosua. Terima kasih. Tadi yang sampaikan sangat luar biasa sekali bagi kami. Gitu ya. Sebenarnya dari materi diferensiasi sampai terakhir PKL tadi sangat menarik Bu. Banyak yang saya mau tanyakan, tapi saya lebih ke fokuskan di pembelajaran berbasis proyeknya saja Ibu. Nah, kalau tadi memperhatikan apa yang Ibu sampaikan dalam strategi atau prinsip-prinsip pembelajaran berbasis proyek itu, nah di sini kalau saya perhatikan seorang guru itu harusnya benar punya strategi. Artinya dari seorang guru itu bisa nanti mentransfer skill atau knowledge-nya kepada anak-anak melalui pembelajaran atau proyek pembelajaran yang nanti ia terapkan. Nah, tentunya didukung dengan sarana-prasarana yang ada di sekolah atau mitra dengan ITUK atau DUDI tadi. Nah, bagaimana pembelajaran berbasis proyek itu bisa kita lakukan kalau seandainya keterbatasan kompetensi yang lebih. Nah, kalau seandainya dari sisi gurunya belum mumpuni untuk menerapkan pembelajaran berbasis proyek itu, apakah Pak Yosua, sabar dulu. Kita ada gangguan. Sedikit aja. Bagaimana Ibu? Tinggal sedikit. Halo? Pak Yosua. Baik. Mohon maaf, bisa diulangi kembali pertanyaannya Pak. Iya. Jadi yang dari pertanyaan saya ini untuk penerapan pembelajaran berbasis proyek, mungkin bisa kalau seandainya gurunya belum mumpuni atau belum cukup kompeten untuk membimbing anak-anak dalam melaksanakan pembelajaran berbasis proyek tersebut, apakah ada macam fasilitasi dari dinas atau kementerian untuk meningkatkan kompetensi guru agar nanti ke depannya memang guru ini bisa mengimplementasikan pembelajaran berbasis proyek itu. Karena
jujur kalau kita di sekolah kan juga terbatas untuk mempersiapkan kompetensi guru yang lebih lagi untuk menghasilkan anak-anak kita menjadi generasi yang hebat di masa yang akan datang. Ibu, terima kasih. Suaranya masih ada. Suaranya tidak kedengaran. Mohon maaf, suaranya tidak kedengaran ini. Suaranya tidak kedengaran. Menyempurnakan coba, sabar dulu. Baik, Pak Yusuf, bagaimana? Oke, sudah Ibu. Saya coba simpulkan dulu pertanyaan dari Bapak tadi, karena memang kami ada kendala teknis, Bapak, jadi agak sedikit terbatas ininya ya pendengarannya. Baik Pak, pertanyaan tadi mungkin bagaimana cara meningkatkan kompetensi guru terkait dinas pendidikan atau dari Kemendikbud sendiri, cara meningkatkan kompetensi untuk guru-guru untuk memberi kompetensi pembelajaran berbasis pendidikan. Itu mungkin pertanyaan tadi ya Pak ya? Betul Ibu. Betul. Oke, pertanyaannya akan saya simpan karena saya akan bertanya ke peserta yang kedua dan ketiga dulu Pak ya, nanti dijawab bersamaan oleh narasumber Pak. Oke, siap Ibu. Siap. Terima kasih Pak Yosua. Untuk Teman-teman. Untuk penanya kedua, Ibu atau Bapak dari Bapak ya? Pak. Siap. Saya Kedengaran nggak Bu? Pak. ya Pak ya. Dengaran Pak. Kamera, kita kameranya baik. Silakan Pak ya. Iya. Tuh kameranya agak begini. Oh, Makanya tadi dimatiin aja. Agak rusak. Dapat apa? Ini, aduh, salah kenapa? salah kenal dibaca. Betul. Tadi saya tertarik dengan jenis kecerdasan tuh. Oh, yang Ada yang jelas itu. Kemungkinan nanti juga ada lebih banyak lagi kecerdasan ini. Kan saya kenal dulu tuh ada intelijen, ada emosional, ada spiritual kan. Nah itu lebih banyak lagi ada 9. Bahkan ada namanya kecerdasan tadi apa? Eksistensial kalau tidak salah ya. Nah kita itu mungkin ya Bu ya, secara mendalam ketika memang ada seorang bantu namanya dengan kecerdasan eksistensial, dalam artian kan dia bisa membaca apakah itu biasa disebut ya kalau di dalam apa yang iya itu ya dia bisa melihat apa gitu secara dalam secara itu kan tidak ada dalam kurikulum ya Bu ya. Nah itu secara teknis untuk apa itu tadi juga saya juga pernah gitu, ada juga model-model gitu katanya kita lihat ini apakah benar atau enggak, itu kan yang misalkan juga gitu ininya apa namanya kebenaran itu ya bahkan kalau di apa dilatih apa dibukukan ada yang katanya kesurupan gitu atau kesurupan apakah itu juga nyambung dengan kecerdasan itu apakah memang dia terdekat karena kadang kita juga kurang tahu ya.
itu saja Bu yang saya ingin dalami untuk Terima kasih Pak Ida. mungkin ada tambahan lagi nanti. Ya, makasih ya. Baik, terima kasih Pak Ida. Kita bertanya kedua, Bapak Alif. Silakan Pak Alif, persilakan membuka dan kami. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Bapak. Salam hormat Ibu. Wah, sangat menarik sekali pemantik dari kita pada webinar series yang ketiga ini. Tentunya ini kan mencerahkan kita semuanya untuk saling tumbuh dan berkembang dalam rangka untuk membawa perubahan terhadap pendidikan dari SMK ini. Tentunya sangat menarik tadi tadi poin awal yang ditampilkan gambar tadi di hutan beraneka ragam, iya beraneka ragam hewan itu sangat menarik sekali. Artinya bagaimana ya, kita bisa sama-sama untuk memang berorang peserta didik. Tepatnya pada hari ini adalah mengingatkan kepada Ki Hajar Dewantara, yakni untuk mendidik manusia memanusiakan manusia itu dengan melihat kodratnya. Dan tadi diperlihatkan bahwa kita diingatkan kembali oleh bahwa manusia itu kodratnya berbeda-beda, dengan diversity. Sementara kita dengan kondisi jumlah siswa yang ada di kelas yang jumlahnya per kelas itu kalau 36 atau kurang sedikit, di situ yang kadang-kadang kurang maksimal dengan satu orang guru untuk memberikan sentuhan kepada peserta didik sesuai dengan karakteristiknya, cara kodratnya. Karena kan memang betul dan kalau kita lihat ya adil ya, kalau tadi kita memberikan penilaian atau sama seperti gajah, kemudian diberikan tuntutan ilustrasinya untuk bisa menggapai ranting daun yang ada di atas, sementara ikan terutama kepada menggapai ranting daun itu juga ya kan, tentunya kan tidak bisa selamanya ikan sedang bisa menggapai. Nah, dalam kesempatan ini tentunya Ibu juga bersama dengan Bapak Ibu semuanya, nanti bersama dengan Bu ini untuk bisa kita memberikan tip-tip ya ini kepada kita semuanya Bapak Ibu guru di dalam rangka mengelola pembelajaran yang memang berpusat pada peserta didik sesuai dengan kodratnya untuk di SMK, karena memang passionnya itu berbeda-beda tadi, walaupun memang sudah jurusannya dipilih itu sesuai dengan keinginan dari awal masuk, tetapi terkadang juga tidak sesuai dengan passionnya. Makanya tidak menutup kemungkinan tadi kayak anak dari pertanian ternyata sukses juga di bidang manufaktur, di bidang otomotif dan sebagainya, ternyata mempunyai passion yang tersembunyi juga ya, sehingga di sini mungkin tips-tipsnya bagi kita semuanya itu ya. Terus kemudian yang kedua, ini diskusi kita lebih kepada mungkin juga nanti alhamdulillah bersama dengan Balai Dispar maupun juga balai yang lain mulai Kemendikbud itu terkait dengan TEFA tadi. Kita di SMK insya Allah memang sudah familiar dan Bapak Ibu guru juga sama-sama mempelajari dan mengimplementasikan pola TEFA yang baik, tentunya dengan kekhasan atau kekayaan SDM yang dimiliki oleh masing-masing sekolah tentunya berbeda-beda ya kan. Nah, dalam kesempatan ini maksud saya adalah mencerahkan terkait dengan TEFA sesuai dengan Permendikbud tadi, yang mana tujuan utamanya kembali lagi bahwa peningkatan kualitas pembelajaran, kualitas dari anak-anak itu bisa kompeten sesuai dengan standar industri. Artinya budaya industri ada di sekolahan, industri terjadi di sekolahan, sehingga dengan demikian anak-anak semakin terampil, semakin banyak praktek yang standar, memang kompetitif dengan industri dari produk yang dimiliki oleh anak-anak. Nah, di sini kan jelas tujuan utamanya adalah kepada layanan, tidak bisnis oriented ya kan, walaupun mungkin di dalamnya juga ada ya kan, di dalam juga ada, tetapi yang perlu ditekankan adalah bukan bisnis oriented. Kemudian di sini yang menjadi permasalahan di lapangan, mungkin tidak semua daerah mungkin ya, permasalahannya adalah ketika sekolahan itu menuju kepada field ya, ini kan
saya dari SMK Negeri 3 Banjarmasin yang kebetulan sekolah kami juga merupakan pilotingnya BLUD di tahun ini dan sudah ada SK dari Gubernur Kalimantan Selatan. Di sini dalam artian bukan berarti di tempat saya ya, tapi ini adalah secara umum bahwa bagaimana bisa bersama-sama apa yang diharapkan sesuai dengan tadi Permendikbud dan tujuan BLUD itu juga ada kesamaan sebenarnya kalau kita melihat di Permendagri, yakni peningkatan mutu layanan pendidikan ya. Nah, disinilah yang kita harapkan nanti bisa secara bersama-sama seperti itu memberikan pencerahan ini juga ke pemerintah daerah juga, karena di sana stakeholdernya kan juga ada inspektorat, ada Baguda, ya kan, ada Bapeda dan seterusnya yang memiliki kesamaan seperti itu ya. Intinya memiliki kesamaan yang mohon maaf tadi untuk tidak meletakkan bisnis oriented tadi memang untuk menuju profitable, tapi tidak juga menjadi hal yang utama profitable itu, tapi tata kelola manajemen keuangan yang baik melalui tata kelola keuangan BLUD untuk membingkai TEFA, karena mau tidak mau BLUD itu adalah sekolah yang memang TEFA-nya berjalan dengan baik. Demikian Ibu Rini ya kan, dan Bapak Ibu semua salam hormat dari saya Muhammad Al-Mukir, SMK Negeri 3 Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa Pak Ali, terima kasih. Terima kasih. Ya, baik, pertama saya batasi hanya 3 pertanyaan dulu Ibu, supaya nanti Ibu jawab dulu. Nanti kemudian untuk yang Ibu Meta, Ibu Siti, Pak Mugi dan Pak Febri akan saya berikan sesi kedua. Baik Ibu, dipersilahkan untuk sesi pertama ini Bu. Iya. Terima kasih. Ini luar biasa. Penanyanya ini Pak Joshua, Pak Ega, ini juga sering bertanya di webinar 1-2. Saya lupa kalau Pak Ali Musin juga dengan saya ya, Pak Ali Musin yang dari SMKN 3 Banjarmasin. Yang pertama, bagaimana meningkatkan kompetensi guru terkait dengan project based learning yang ada di SMK ya. Nah, ini Bapak Ibu, kita bisa saja yang sudah dilakukan ini beberapa sekolah, mungkin Pak Yoga sendiri juga sudah pernah mengikuti magang gitu ya, magang di satu industri. Saya juga pernah melakukan magang di industri dalam baik di luar maupun di dalam negeri begitu ya. Nah itu di situ mungkin pekerjaan di industri itu kan akan tetap gitu ya. Artinya gini, seseorang bekerja misalnya di bagian sortasi itu dari pagi sampai sore melakukan sortasi ya. Nah tidak hanya meningkatkan keterampilan saja, tetapi bagaimana sikap kita dengan sabar melakukan pekerjaan itu dengan senang, dengan gitu ya. Jadi menurut saya ini salah satu yang bisa kita lakukan, kita bisa melakukan magang di industri supaya mengetahui budaya kerja di industri itu seperti apa. Kemudian kita bisa mengetahui tuntutan pasar atau tuntutan konsumen yang diinginkan seperti apa. Sehingga ketika kita menerapkan project based learning di sekolah, ini anak-anak juga bisa menerapkan budaya kerja dari industri, kemudian kualitas produknya juga sama. Jangan sampai begini, misalnya kita, kebetulan saya orang Boga Bapak, memproduksi roti misalnya begitu ya kan, oh hari ini enak, besok gosong. Nah ini kan berarti ada tahap yang tidak sesuai gitu. Nah bagaimana seorang guru bisa mengajarkan kepada siswanya dengan baik kalau yang bersangkutan juga menguasai. Nah, alangkah indah, alangkah cantiknya, alangkah bagusnya kalau guru juga memiliki kompetensi yang minimal sama atau lebih bagus lah ya gitu. Tapi saya yakin kalau guru itu ya pengalamannya pasti lebih banyak dibandingkan anak-anak gitu ya. Nah mungkin itu lalu keterlibatan dengan bagaimana lembaga-lembaga seperti Dinas Pendidikan atau Pemda. Saya rasa di Dinas Pendidikan juga tentunya ada program-program peningkatan SDM bagi guru-gurunya. Seperti di PBD kemarin ya, perencanaan berbasis data gitu ya. Nah di sana kan di dinas kan juga ada itu. Kira-kira untuk pengembangan SDM seperti apa. Nah ini kita juga bisa melakukan kerjasama. Dari balai besar seperti kami, ini juga ada program-program misalnya re-upskilling.
Nah, peserta re-upskilling tidak hanya diberikan materi tentang pengetahuan saja, tetapi mereka peserta juga diberi kesempatan untuk mengikuti magang di industri. Ya, dengan berbagai keluhan dan keluhan dan kebanggaannya gitu ya. Ada yang menikmati magang di industri, ada yang aduh Bu, saya magangnya ini sampai jam 8 malam dari pagi. Ya, karena di industrinya menuntut seperti itu, mau tidak mau disitulah akan terwujud mulai etos kerja dan budaya kerja yang ada di industri. Mungkin begitu Pak Yosua yang bisa saya sampaikan. Ya, baik, demikian Pak Yosua. Atau mungkin bisa ini ya Bu, apabila belum ada kelas atau praktek, mungkin Bapak Ibu guru bisa belajar mandiri di platform Merdeka Universitas ya. Belajar mandiri terkait proyek based learning ini, beberapa modul pembelajaran yang bisa diakses oleh Bapak Ibu guru dalam platform Merdeka Mengajar. Gitu ya. Di PNM Pak, jadi kita buka di sana ada modul ya, ada perencanaan dan modul kalau atau mungkin coba Pak Rizky kita lihat sama-sama PNM kita. Baik, mohon maaf ya Pak Yosua, sebelum ke menjawab pertanyaan kedua, kita coba dulu bagaimana Bapak Ibu guru bisa mengakses platform Merdeka Mengajarnya. Mungkin Bapak Ibu guru semua yang hadir di webinar seri ketiga ini sedang memegang handphone, lalu bisa membuka PMM. Nah, Bapak Ibu bisa jangan ke pelatihan balik aja di cek aja. Ya, kita fokus Merdeka Mengajarnya dulu. Lalu kita masuk ke pelatihan mandiri, Bapak Ibu. Pelatihan mandiri. Nah, kalau modul di perangkat ajar. Enggak, di pelatihan mandiri. Ini ada juga ada perangkat ajar di sini. Nanti pelatihan mandiri juga ada. Silakan dibuka pelatihan. Jadi untuk belajar secara mandiri ya Bapak Ibu bisa mengakses itu. Lalu masuk ke seri pelatihan meningkatkan praktek mengajar, Mas. Meningkatkan praktek mengajar. Betul. Ada di sini. Kita akan pilih topik ketiga, Mas. Pilih topik ketiga yaitu penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik murid di bawah ya. Oke, nah ini penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik murid ini bisa diklik yang bawahnya. Nah, ini dia Bapak Ibu dalam pembelajaran secara mandiri yang Bapak Ibu bisa akses di PMM. Bapak Ibu bisa memahami murid, bisa dibuka modulnya, lalu persiapan pembelajaran diferensiasi. Ini juga ada beberapa paket modul yang bisa dipelajari. Begitu Pak Yosua, mungkin sedikit tambahannya ya, untuk sama-sama mengoptimalkan platform Merdeka Mengajar yang kita punya. Nah, ini kebetulan kan untuk yang pelajaran mandiri ya. Tapi kalau tentang modulnya mungkin ada di perangkat aja. Iya. Ada di bagian Bali. Sudah punya semua Bapak Ibu? Pasti sudah ini. Bapak Guru pasti punya. Nah, di sini ada perangkat ajar, kegiatan belajar mengajar. Nah, di sini ada perangkat ajar. Nanti Bapak Ibu silakan searching modul yang diinginkan gitu ya. Nah, semoga sih ada. Nah, kalau tidak ada di kesempatan bagi Bapak Ibu guru untuk menuliskan modul supaya bisa di-upload pada PMM untuk berbagi. Oke. Terima kasih ya, Pak Rizky. Ya, Pak Yosua, demikian. Iya. Nah, untuk yang kedua, ini pertanyaan Pak Ega. Ini Pak Ega. Ya, alhamdulillah ini peserta juga yang aktif juga ini Pak Ega. Selalu bertanya di setiap kali webinar. Siap, Bu. Ya. Menghargai setiap momen. Ya, jangan dilewatkan ya, Pak. Nah, ini terkait dengan kecerdasan maksimum. Ya, ada 9. Sebenarnya mungkin lebih banyak ya. Yang dikelompokkan ini ada kecerdasan eksistensial. Jadi bagaimana dengan individu ya? Itu menyampaikan bahwa di kita ini ada raga, ada jiwa. Kadang-kadang jiwa ini ketika kosong, maka ada yang lain yang tidak harusnya ada di kita itu masuk, maka kita kesurupan. Nah, ini tidak termasuk dalam kecerdasan majemuk ya. Di luar itu di luar ya Bu. Iya, di luar Bapak ya, kecerdasan majemuk. Mungkin itu ya. Nah, mungkin itu ya Pak Ega, masih ada yang belum terjawab? Oke, baik. Nah, lanjut aja Bu. Ini baik. Cukup. Ya. Nah, untuk yang Pak Ali Muhsin ini terkait dengan tips diferensiasi. Wah, ini menarik
sekali Pak. Nanti kalau tips diferensiasi bisa dilihat tadi di PMM ya. Betul. Ya di situ ada ya modalnya belajar. Ya Pak ya. Nah ini misalnya kalau kami mengajarkan misalnya, saya juga pernah menjadi guru di Pak, guru untuk TK, guru di SD, pernah menjadi mengajar untuk anak SMP, mengajar anak SMK, kemudian mengajar anak D3, D4 gitu ya. Jadi punya pengalaman unik-unik Pak. Jadi kalau di SMK ini bisa saja misalnya kita akan mengajarkan mungkin sama-sama jurusan tata boga, mereka minatnya di mana? Mungkin mereka minat buku kering, mungkin yang satu lagi minat di FB gitu ya, atau mungkin minat di patisserie, mungkin begitu. Ini Pak, siapa ini? Pak Ega pengennya lebih dalam tapi waktunya sempit ya, nanti bisa Pak di luar webinar ya Pak Ega ya. Siap. Ya. Nah, itu kita lakukan asesmen diagnostik dulu Pak, seperti yang ada di pelatihan mandiri. Bisa dibuka nanti pelatihan mandirinya. Di sana kita melihat karakteristik murid dulu. Kemudian bagaimana kita mengelola kelas dan mengelola muridnya. Mengingat murid ini punya gaya belajar berbeda, punya minat yang berbeda, punya kecerdasan majemuk yang berbeda. Maka tapi kita nggak bisa mewadahi sampai 10 kelompok begitu kan sulit ya. Kita menangani 36 siswa. Mungkin kita bisa bagi menjadi 6 kelompok. Kalau 3 nanti terlalu gemuk kelompoknya, takutnya malah partisipasi siswa kurang begitu Pak. Mungkin kita bagi menjadi 6 sehingga 6 per siswa atau mungkin 4 begitu. Kita lakukan asesmen diagnostik terlebih dahulu untuk melihat kesiapan belajar mereka. Kemudian bisa juga asesmen diagnostik yang non kognitif itu untuk melihat mereka, biasanya itu ada di awal tahun gitu ya. Ya kayak di webinar kemarin sudah sedikit disinggung oleh Pak kita. Nah untuk yang kemudian kita bisa begini, kontennya mungkin berbeda, berbicara tentang tadi misalnya cara membuat roti begitu, ada yang visual ya udah kita beri video dahulu karena kita masih dulu. Nah kemudian kita berikan dasar-dasarnya. Ada juga ya sekelompok anak diminta untuk mengkaji beberapa referensi supaya dia bisa melihat bahan-bahan yang digunakan, karakteristik yang digunakan, kemudian mereka mempresentasikan. Sementara yang melihat ini juga video misalnya gitu, ini dia juga akan melihat bagaimana cara membuat rotinya. Terus nanti ada juga yang mungkin ada anak-anak yang senang dengan kinestetiknya, dasar begitu ya, bisa dengan PPT tapi ahli IT begitu, di IT misalnya. Nah ini ada, kita kan punya 6 kelompok misalnya. Nah ini 6 kelompok ini kita bagi-bagi. Ada yang belajarnya dengan dokumen, jadi senang dengan membaca. Ada yang senang dengan visual, misalnya melihat video. Kemudian yang auditori mungkin bisa juga dia rekaman radio gitu. Itu Pak, mungkin strateginya, tipsnya salah satunya ya seperti itu. Bisa juga misalnya anak ini diminta untuk sekelompok ini di dalam menjalankan prosedur. Nah silakan dia prosedur apa? Dia misalnya senang tentang olahraga, misalnya ya dia prosedur bagaimana berlatih voli misalnya. Terus tapi ada yang senang memasak, udah dia minta untuk bercerita tentang prosedur memasak bulgogi misalnya begitu, dan seterusnya. Kemudian TEFA. Nah TEFA dengan BULD nih ya Pak ya. Kebetulan yang SNKN 3 Banjarmasin ini sudah masuk ke BULD, berarti ini TEFA-nya sudah relatif settle ya Pak ya. Nah prinsipnya selama itu tidak bertentangan ya Pak ya, dan karena sini di provinsi sendiri karena kita SMK berarti ada video, peserta webinar ingin sharing, monggo persilakan Bapak Ibu, mungkin ada tambahan atau pendapat atau pengalaman yang lain gitu. Ya baik Bapak Ibu dipersilakan. Ada? Kalau tidak ada di sana. Baik Pak Alimuddin, terima kasih, mungkin sudah jelas ya jawaban dari Ibu ini terkait tips-tips pembelajaran berdiferensiasi
selalu terkait PEPA dan DLUD. Selanjutnya saya akan buka sesi kedua, Bapak Ibu. Ada Bu Meta Haryani, Bu Siti dan Pak Mudi terlebih dahulu. Silahkan Ibu Meta, Ibu Meta untuk dibuka speakernya, dipersilakan. Ibu Siti Mariani. Mohon izin, apakah suaranya sudah terdengar jelas, Ibu? Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ibu Sri Rini Duhiryani sebagai moderator dan sebagai narasumber, dan Ibu Nunung Siti Nurhayani sebagai moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, materi hari ini sangat menarik sekali mengenai pelaksanaan praktik pembelajaran. Yang ingin saya tanyakan untuk kurikulum Merdeka ini, kalau tidak salah, untuk tadi kan dibahas oleh Ibu Sri mengenai terkait PKL. Nah, untuk kurikulum Merdeka ini PKL dilaksanakan di kelas 12 ya Bu ya. Nah, memang itu programnya bagus ya Bu. Yang sebelumnya PKL itu dilaksanakan di kelas 11, terhambat mereka di kelas 12. Kenapa disertakan di kelas 12? Karena nanti targetnya ketika mereka setelah lulus bisa langsung direkrut oleh Budi. Yang ingin saya tanyakan, untuk PKL ini guru-gurunya itu kan ada mata pelajaran istilahnya khusus PKL. Apakah nanti di tempat Budinya itu ada suatu tempat untuk gurunya memberikan materi atau memantau anak didiknya? Karena itu jam gurunya itu dihususkan untuk jam PKL, tidak seperti yang kurikulum sebelumnya. Ketika anak PKL, gurunya tetap mengajar di sekolah. Yang kedua, mohon izin Ibu, yang kedua yang ingin saya tanyakan adalah sekolah kami, alhamdulillah sudah melaksanakan program kelas industri. Nah, anak-anak yang terekrut di program kelas industri tersebut, itu ada beberapa anak yang termasuk ikut program eligible, yaitu anak-anak yang terseleksi tinggi negeri melalui nilai rapot. Nah, kendalanya di sini adalah ketika mereka sudah direkrut dari mulai kelas 10 melalui proses penyeleksian, lalu PKL, dan selanjutnya adalah magang guru, terhambat, tidak bisa melanjutkan atau bersama lagi dengan Budi karena mereka sudah terdaftar menjadi siswa eligible. Sedangkan untuk program SMK itu adalah mereka melanjutkan untuk bekerja. Nah, sehingga dikatakan bahwa SMK itu banyak pengangguran. Nah, kita dilema Bu, apakah program eligible ini dengan anak yang terseleksi di kelas industri itu bisa tidak diikutsertakan di program eligible tersebut? Seperti itu Bu. Jadi itu yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan program PKL. Nantinya kan seharusnya yang tadinya katanya ada program baru yang tadinya SMK itu BMW bekerja melanjutkan dari usaha akan beralih menjadi BW bekerja dan wirausaha. Tapi kita tidak bisa memungkiri ketika anak-anak sudah bekerja, mereka kan untuk menaikkan jabatannya atau menaikkan gajinya setidaknya mereka harus kuliah. Karena kalau misalnya mereka hanya lulusan SMA, mereka kan untuk jenjang karirnya itu sedikit terhambat. Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meta dari SMK. Oke, kita SMK 47. SMK 47. Pertanyaan kedua, Bu Siti Mariani. Hai, Bu Siti Mariani. Ya, Ibu. Silahkan Bu. Ya, sudah terdengar Bu suaranya? Ya, Bu. Silahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Siti Mariani Bu dari SMK Negeri 1 Kota Baru.
tadi saya ini banget sih, optimis banget dengan materinya. Kayaknya kalau misalnya kita bisa mengikuti materi yang udah dibagi, kayaknya bakalan kemungkinan berhasil bakalan besar gitu ya, menurut saya. Cuman kendalanya kalau di sekolah saya ini, karena sekolah yang berdirinya baru ada 2 lulusan, Ibu, mohon maaf, kita ini untuk sinkronisasi kurikulum dengan video aja kami masih kesulitan, Bu. Mungkin kalau yang di Banjarmasin seperti Bapak Alim tadi ya udah keren banget, udah upload segala macam. Kalau kita Ibu, Dudi itu masih sangat terbatas, terus mau sinkronisasi kurikulum juga masih susah gitu Bu, karena di sini satu tidak ada yang konveksi gitu, nggak ada, paling ada kayak penjahit atau UMKM seperti itu. Apalagi tadi saya juga lihat kan kalau TEFA itu katanya menerima orderan dari Dudi, lalu kita melaksanakan pembelajaran sesuai industri kan Bu ya. Nah, kami itu untuk memulai aja masih belum bisa gitu Bu, karena memang nggak ada gitu. Nah, terus gimana nih sekolah yang seperti sekolah kami yang sekolah masih baru berdiri, kepengen juga gitu loh, kepengen juga gimana caranya supaya kami juga bisa jadi apa ya, menerapkan TEFA-nya itu secara maksimal kayak gitu. Karena kalau yang sekarang ini yang kami lakukan di sini, kami berusaha sebisa mungkin melaksanakan TEFA-nya itu ya, misalkan kayak ada Bu kayak gitu. Karena kalau kita keluar juga masih belum bisa ada gandengannya kayak gitu. Jurusan tata busana mungkin ya, tata busana. Tata busana, iya betul sekali. Saya tata busana. Nah, jadi di lingkungan sini memang nggak ada Bu. Jadi kota Baru itu memang masih provinsi Kalimantan Selatan, tapi ya lumayan jauh gitu Bu dari ibu kota, dari Banjarbarunya seperti itu Ibu. Jadi gimana nih solusinya, atau mungkin ada cara yang gimana supaya kita juga bisa berkembang, bisa juga yang ideal temanya seperti apa kayak gitu. Terima kasih, itu sih teman-teman saya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Siti Mariani dari Kota Baru. Selanjutnya yang penanya ketiga Bapak Ibu kayaknya. Ibu ya. Iya. Silakan Ibu. Baik, silakan Bu. Ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suaranya ya Bu ya? Jelas Bu Mugi. Perkenalkan Bu, saya Mugiani dari SMK N1 Sampit, Kalimantan Tengah. Selamat siang Sampit. Ini pertanyaan saya simple dan pendek saja Bu. Jadi ini terkait dengan pembelajaran berbasis produksi. Oke. Itu kan kalau saya lihat tadi langkah-langkahnya ada dimulai dari perancangan produk, kemudian diakhiri dengan memasarkan produk gitu ya Bu ya. Pertanyaan saya, apakah pembelajaran berbasis produksi itu harus atau dianjurkan untuk diterapkan di semua jurusan atau di semua konsentrasi keahlian di SMK? Terus kalau misalnya iya, apakah produk yang dihasilkan itu harus sesuai dengan jurusannya? Kalau misalnya jurusannya tata boga atau tata busana kan jelas itu produknya, kalau tata boga kan makanan, kalau tata busana kan jelas produknya busana gitu ya. Nah kalau saya misalnya, saya sendiri di jurusan pemasaran Bu, apakah boleh anak-anak juga misalnya saya ajak, saya menerapkan pembelajaran berbasis produksi, produknya berupa makanan mirip dengan tata boga gitu, mengingat minat anak-anak ketika misalnya mau ada bazar atau apa namanya, misalnya saya ngajar administrasi transaksi supaya jelas ada produknya yang ditulis, mereka tuh ada membuat produk dulu. Nah biasanya produk yang mereka minati itu kuliner yang mereka lihat di TikTok seperti itu Bu. Minta apa namanya, mohon untuk pencerahan terkait dengan pembelajaran berbasis produksi, apakah harus sesuai dengan, ataukah misalnya kalau saya jurusan pemasaran tuh bolehkah juga saya mengajak anak-anak untuk produksinya kuliner seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Mugi. 2 pertanyaan dari Bu Mugi ya Bu ya. Bagaimana tentang project based learning ini, PJBL ini boleh jurusan atau ya diterapkan di semua konsentrasi keahlian atau tidak? Lalu apakah produknya harus sesuai dengan program keahlian tersebut? Baik, kita akan coba bahas ya Bu dari pertanyaan pertama Bu Meta. Iya. Baik, dipersilakan Bu Rini. Iya.
Terima kasih Ibu Mita dari SMKN 47 Jakarta. Ini juga Bu Mita termasuk yang rajin bertanya ini. Terima kasih atas partisipasinya. Ya, terkait dengan program eligible. Jadi siswa SMK yang diharapkan bisa masuk ke PTN ya melalui nilai-nilai raport. Nah itu terhambat katanya karena tidak. Jadi cenderung mereka belajar memilih untuk melanjutkan. Memilih melanjutkan dibandingkan tadi Dewi bekerja dan berwirausaha, sehingga ketika siswa ternyata belum bisa masuk di PTN karena kan kuota PTN juga terbatas, gitu ya, PTN terbatas. Nah ini menjadi terkendala. Bagaimana mengatasinya, begitu ya Bu? Ya. Nah kalau mau seperti ini sebenarnya bisa juga mungkin dengan cara misalnya mereka diberi tugas untuk melakukan produksi tapi di rumah. Kalau ada masalah untuk ini, tetapi mungkin yang sederhana begitu ya. Jadi di luar jam atau mungkin kalau yang eligible ini lebih banyak seperti anak SMA belajarnya ya, lebih banyak ke materi bahasa Indonesia, matematika, IPA, mungkin itu diperkuat gitu ya, mungkin ya belajarnya. Sedangkan untuk praktek kejuruannya sendiri mungkin porsinya menjadi lebih sedikit dibandingkan anak-anak yang tidak masuk di kelas eligible ini, betul ya Ibu? Seperti itu ya. Ya. Maka ini caranya ya terus ada ekstra mungkin ya, atau nanti di project dalam bentuk project mungkin kerja kelompok mereka mengerjakan secara di luar gitu, atau ekskulnya mungkin yang berbeda ya Bu Nunu ya. Jadi dia itu Bu asalnya mengikuti kelas industri, iya, magang, PKL dan lain-lain, tetapi ternyata di terakhir dinyatakan eligible masuk program ini gitu. Ya. Sehingga program ini tuh menurut Bu Meta tidak lanjut begitu. Iya. Karena anaknya lebih memilih melanjutkan daripada bekerja di industri begitu. Saya rasa begini ya Ibu, itu kan juga haknya si siswa, haknya untuk orang itu mungkin melakukan juga itu ya. Kita nggak bisa terlalu ikut intervensi mereka, misalnya harus bekerja atau harus berwirausaha, karena melanjutkan ini mereka juga dalam rangka memperbaiki nasib gitu ya, meningkatkan pengetahuannya. Karena ada juga yang begini Ibu, keterampilan, ada yang berpendapat seperti itu, keterampilan ini bisa kita asah dalam waktu singkat secara terus menerus, sedangkan untuk melanjutkan ini mereka perlu effort yang lebih besar biasanya. Jadi menurut saya ya tidak masalah sebenarnya, bisa-bisa saja. Lalu program yang diambil kan tidak seluruh sekolah, yang kelas industri itu kan itu tidak semuanya masuk di kelas eligible. Nah yang sisanya ya kita fokus pada yang kelas industri, kembalikan kita kembalikan kepada kelas industri. Sepertinya begitu ya. Iya. Ya. Oke. Mungkin ada pendapat dari Bapak Ibu peserta yang lain terkait dengan pertanyaan Ibu Mita? Belum ada? Baik, kita lanjutkan. Pertanyaan kedua ya Bu? Iya. Ibu Siti Maria. Iya. Ibu Siti Mariani. Iya. Bu Siti Mariani betul. Ya. Tersedia industri. Ya, jurusan di sana ya. Tetap busana di bersama. Ya, karena di Kota Baru ini menurut informasi Bu Siti Mariani bukan di kota provinsi, gitu ya. Berarti agak masuk mungkin ya, mungkin masih udah kabupaten begitu. Nah di sana belum ada konveksi yang besar, belum ada garment, mungkin kan begitu ya Bu ya, tidak ada. Nah lalu kira-kira bentuk kita apa Bu ininya, alat-alatnya mungkin terbatas begitu ya Bu ya. Alat-alatnya ada nggak Bu? Kalau alat-alat alhamdulillah kami lengkap Bu, sangat lengkap. Alhamdulillah. Nah, ya, mungkin ini malah menjadi ini. Memang kan kalau satu JBL itu kalau pesanan berdasarkan studi, tapi bisa juga kewirausahaan, ya. Atau mungkin dari misalnya saja dari pihak sekolah atau kantor di sekitar akan membuat seragam, nah anak-anak ini jadi mengarahnya ke sana, gitu ya. Jadi tidak harus ada studi yang besar di lingkungan sekolah kita, karena sekolah kita tersebar di seluruh penjuru. Iya betul. Ada yang disupport dengan industri-industri besar,
ada juga yang belum disupport gitu kan. Kalaupun ada ya industrinya mungkin kayak penjahit begitu atau penjahit UMKM. Ya UMKM gitu. Saya rasa tidak apa-apa kalau UMKM ternyata ada order berlebih dan kita punya peralatan serta punya kemampuan guru maupun siswanya untuk melakukan itu, mengapa tidak? Mungkin kita bisa menawarkan, kalau pesanan banyak boleh dong ke kami, sekaligus putra-putri kami juga bisa belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan meningkatkan keterampilan mereka. Mungkin bisa begitu ya. Tapi ini enak Ibu disampaikan begini enak, tetapi di dalam pelaksanaannya memang perlu dicoba dan diperjuangkan. Mohon maaf Ibu mau tanya lagi, kan nyambung dengan yang tadi kan ya, misalkan kita kerjasama sama UMKM, jadi kami juga ada MOU dengan salah satu UMKM, tapi bukan, jadi lebih ke aksesoris, kayak topi, baju, topi, tas dan lain-lain, tas silangan gitu. Nah, pernik mungkin ya. Iya, ya. Jadi kalau misalkan kita menerima produksinya tuh kayak topi, tas gitu, berarti nggak apa? Sesuai dengan tekstil materi ya, sekolah kayak gitu. Iya, ya untuk karena permintaan pasarnya masih seperti itu dan masih ada kaitannya kan dia tetap juga menggunakan urusan jahit ya Bu ya. Saya rasa ya jangan salah. Tapi kalau bisa misalnya kita menjemput, karena ini tidak ada bola yang ini, jadi kita menjemput coba keluar daerah berarti kalau bisa keluar daerah di sekitar kita yang tidak terlalu jauh mungkin ya, kalaupun jauh kita harus mempertimbangkan karena saya nanti ya kami dulu di Cianjur dengan Jakarta kan relatif jauh ya. Cianjur Jakarta tuh relatif jauh, tetapi kami bisa mendapat order dari Jakarta produk keripik kentang, kemudian ada makanan Jepang diproduksi di Cianjur di Pratika waktu itu, sekarang juga masih. Nah itu dikirim ke Jakarta. Kenapa Jakarta tidak bisa ke Bispar yang lebih dekat? Nah ini juga kembali lagi kepada kecerdasan majemuk yang dimiliki oleh seseorang dalam melakukan interaksi atau relasi, jadi membangun relasi. Ya. Itu tuh bisa. Jadi tidak harus berdekatan Ibu. Kalau memang agak jauh, tetapi itu masih bisa menguntungkan, artinya kita tidak tekor, tidak rugi. Mengapa tidak? Gitu. Apalagi kan tadi PJBL atau TEFA yang di PJBL di SMK atau TEFA ini kan orientasinya bukan bisnis semata, tapi banyak ke kualitas pembelajaran. Ya, tapi kalau ada lebih juga ada baiknya. Mungkin bisa lebihnya ini bisa untuk mensejahterakan atau mengganti peralatan kecil yang bisa. Jadi saya rasa begitu ya Bu ya. Bu Siti Mariani. Ya terima kasih banyak Ibu. Ya memang perlu diperjuangkan dan dicoba. Jadi terjadi di SMK 6 kebetulan di SMK 6 Pontianak itu memang ketersediaan alat sarana prasarana lengkap sekali ya, tapi kendalanya tidak ada industri sama gitu. Ya kriya kan, kriya tekstil, kriya kayu, kriya logam dan kriya satu lagi itu keramik luar biasa. Tidak ada industrinya di sana. Tetapi karena berhubung alat sarana prasarana bengkelnya lengkap, mereka membuat sendiri. Pada akhirnya UMKM datang belajar ke sana. Itu. Bisa juga itu Bu, ide bagus. Jadi kita mencoba mendesain baju-baju atau menerima order pakaian seragam begitu ya, sehingga nanti UMKM yang ada ke kita, kita memasarkan. Bagus juga. Ini juga satu sharing yang bagus ya. Terima kasih Ibu Nunung. Ya. Baik Ibu Mulyani, Ibu Siti Mariani. Sekarang Ibu Mulyani. Ibu Mulyani dari sakit. Iya. Iya. Ini Ibu di jurusan pemasaran ya Bu ya. Nah, bolehkah anak-anak belajar betul ya? Iya. Ya. Bolehkah di pemasaran ini mereka mulai dari memproduksi sampai memasarkan? Yang diproduksi apa? Mungkin yang diproduksi kebetulan di sana mungkin boga, mungkin juga busana, kan pertanyaannya begitu. Tapi ini jurusannya pemasaran. Ya. Nah, apakah boleh punya produk begitu? Boleh apa ini TEFA-nya ya ini jadinya? Ya. Membuat produk kuliner. Membuat produk kuliner, gitu kan ya. Nah, boleh atau tidak? Ini ada pemasaran
mungkin justru anak-anak ini sekarang bagaimana kita menangkap pasar sehingga kita bisa memasarkan secara online, gitu ya. Seperti yang terjadi di pandemi. Pandemi itu orang nggak boleh keluar, akhirnya kita belajar online. Ya online. Nah, karena belajar online, terus kita memproduksi gitu. Menurut saya karena kesempatan, jadi gini. Jadi kalau bisa yang diasah adalah pemasarannya itu. Teknik-teknik pemasaran yang diajarkan. Lalu, Bu, kalau praktek memasarkan bagaimana? Kita tidak punya produk. Di sekolah Ibu Mugiani pasti tidak hanya jurusan pemasaran, pasti ada jurusan yang lain. Ada jurusan apa saja Ibu di sekolah? Ada multimedia, terus ada RPL, ada OTKP sama akuntansi, sama perbankan. Perbankan, semua jasa, ya Bu ya, nggak ada produknya, gitu kan? Nah, ya. Karena tidak ada, saya rasa juga nggak masalah sebenarnya. Atau mungkin memasarkan produk-produk retail, gitu, misalnya Ibu ya, itu kan juga bisa. Jadi semacam koperasi begitu. Koperasi kan banyak di pasar ya, pemasaran misalnya begitu. Jadi kalau bisa justru fokusnya kita di pemasaran. Namun karena sekolah ini tidak ada produk dalam bentuk benda, gitu, adanya jasa, namun ya bisa bekerja sama kita, ya bisa bekerja sama. Lalu yang memproduk mungkin orang lain, kita menjualkan dengan teknik pemasaran yang lebih canggih begitu ya. Digital marketing ya, digital marketingnya itu mungkin yang harus kita asah. Tapi kalau bukan, tapi kalau menjual produk-produk boga, ada alat boganya enggak? Mereka membuatnya ini apa, berkelompok di rumah gitu. Ya. Artinya mereka kan seolah bisa bekerja sama, bisa membuat di rumah, tetapi fokus mereka belajar bukan memproduksi, tetapi memasarkan. Karena fokusnya adalah di memasarkannya. Nah, hanya saja mungkin teknik-teknik pemasarannya mungkin yang perlu tidak konvensional lagi. Mungkin kita sudah menggunakan jaringan-jaringan apa itu namanya, marketplace atau secara online, e-commerce sekarang, e-commerce gitu ya, Bu ya. Bisa dan baik ya Ibu Mugiani. Satu lagi pertanyaan Bu tadi dari Ibu yang luput. Oh iya, apakah PJBL ini diterapkan di semua konsentrasi keahlian? Oh iya, apakah PJBL untuk SMK ini bisa kita terapkan di seluruh program keahlian gitu ya? Nah, Bapak Ibu yang perlu kita ingat pada IKM ya, implementasi kurikulum merdeka, justru PJBL ini dihimbau untuk diterapkan. Lalu yang jasa bagaimana kan begitu ya? Ya bisa saja produknya kan tidak harus sudah jadi. Bisa mereka misalnya jasa media, apakah jasa apa program, apa jasa membuat apa yang secara multimedia. Saya desain ya. Nah mungkin desain itu desain sesuatu itu juga merupakan produk. Jadi sebaiknya memang harus ada PJBL. Begitu ya Ibu Mugi ya. Baik, Bu Mugi, demikian jawaban dari Ibu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Bapak Ibu sekalian, kita sudah di waktu terakhir 10.30 Bu Rini kita. Oh iya. Saya tidak terasa ternyata pertemuan ada satu pertanyaan lagi dari Bu Dia atau Mas Dia. Ya, ini kan ada satu lagi, kita beri kesempatan. Oke, baik. Iya, atau Pak Dian, mohon maaf silahkan. Satu pertanyaan lagi ya, karena kita sudah yang Ibu dia tanya. Ibu, ya. Silakan Ibu dia. Silakan open kamera ya. Monggo, halo, selamat siang Ibu dia. Halo, tidak ada? Tidak ada, baik. Baik, Bapak Ibu. Peserta webinar seri ketiga. Boleh Bu. Pak Ali. Baik Pak Ali, ada yang ingin disampaikan Pak Ali? Silakan rembuk boleh Bu. Oke, Pak Ali mau saya bilang. Oke, baik Bu, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih.
kasih atas waktu yang diberikan. Tadi sangat menarik apa yang memantik dari diskusi kita terkait dengan pertanyaan program eligible tadi. Karena ini saya sangat sependapat tadi dengan Ibu ya, bahwa kita tidak bisa ya eligible, jadi tidak bisa kita terlalu intervensi untuk membawa anak bersama dengan orang tuanya sebuah keinginan untuk menuju jenjang dari jenjang karir. Karena walaupun di satu sisi kan juga sedang berkompetitif juga, masing-masing sekolah mungkin juga ada kelas industri, ada kelas wirausaha dan sebagainya. Itu adalah saling bersinergi walaupun ya, atau WBM, walaupun tadi yang disampaikan oleh Ibu tadi dari penanya tadi mengarah nanti kepada BW ya, jadi bekerja dan melanjutkan. Tapi yang perlu diingat bersama bahwa lapangan pekerjaan itu ke depan bukan semakin terbuka, itu yang perlu disadari bersama, karena seiring kita berada di para generasi milenial ini masuk kepada wilayah artificial intelligence, yakni banyaknya kecerdasan buatan yang mewakili peran manusia di berbagai industri, itu yang tidak bisa kita pungkiri ya kan. Makanya kembali lagi kepada sudut pandang terkait dengan data BPS, termasuk yang baru dirilis itu adalah pengangguran terbanyak itu dari SMA, SMK dan terutama dari SMK ya kan. Karena memang kita tidak bisa memaksakan anak-anak masuk semuanya ke industri untuk bekerja karena keterbatasan kuota yang ada di industri itu. Makanya apa yang menjadi diskusi kita bersama tadi terkait dengan problem based learning, project based learning yang diulang projectnya itu adalah itu bagian dari memberikan, insya Allah ikhtiar memberikan solusi cerdas bagi anak-anak kita untuk menyambut masa depannya, sehingga tidak ketergantungan kepada peluang kerja tersebut itu. Sehingga ini sangat menarik, sehingga apa yang menjadi bagian kebersamaan di dunia vokasi, karena di dunia vokasi kan juga ada program dari Politeknik yang malah juga akan disambungkan dengan fast track, artinya itu kan melanjutkan juga, itu tadi kan merupakan upaya-upaya yang saling berkesinambungan sebenarnya. Sehingga terkait dengan data BPS tentunya kan di situ yang mungkin nanti sudut pandangnya perlu diluruskan bersama instrumennya itu. Saya kira kemudian di satu sisi ikhtiar mari kita masing-masing sekolah untuk sama-sama memperbaiki tracer study-nya, karena dengan demikian kita akan berbicara memakai data, tidak memakai asumsi ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali luar biasa Pak Ali Muhsin, menjadi lebih cerah kita ya. Baik Bapak Ibu, sehubung waktu sudah berakhir di waktu yang telah ditentukan, saya sedikit memberikan konfus dulu ya, monggo. Jadi dasarnya dari keberagaman peserta didik kita, bahwa peserta didik kita adalah unik, mereka memiliki berbagai macam potensi, bakat, minat, dan gaya belajar. Oleh sebab itu, Bapak Ibu guru diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan karakteristik mereka. Bukan kita harus melayani seluruh peserta didik sesuai karakteristik mereka, tetapi bagaimana kita mengoptimalkan diri kita, mempersiapkan pendekatan-pendekatan terbaik sehingga semua peserta didik kita merasa terlayani. Seperti itu Bu Rini ya. Terima kasih Bu Doni, luar biasa. Saya Nunung Siti Nurbayani sebagai moderator, juga Ibu Rini sebagai narasumber. Mohon maaf apabila dalam webinar seri ketiga ini ada hal-hal yang tidak berkenan. Lalu kita akan bertemu lagi Bu ya, dan Bapak Ibu akan kembali di hari Kamis, ada webinar seri keempat terkait asesmen bersama Pananang. Ada link Bapak Ibu berikut yang bisa diakses, dipersilahkan di screenshot supaya Bapak Ibu tidak lupa untuk sertifikat. Nanti akan diinformasikan di webinar seri kelima atau terakhir. Baik, Bu Rini, demikian ya, pertemuan siang ini. Salam sehat selalu Ibu. Terima kasih, sama-sama, doain sama untuk Bu Nunung dan Bapak semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih Bu. Sama-sama. Siang, terima kasih.